Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar semuanya? Balik lagi di wawancara eksklusif bersama dengan Tribun Lampung. Nah Tribuners, wawancara eksklusif hari ini saya sudah kedatangan dari Eksekutif General Manager Bandara Raden Inten, Bapak Hendra. Selamat siang. Selamat siang Pak. Sehat Mbak? Sehat, alhamdulillah. Bapak sehat ya? Ya, insya Allah. Alhamdulillah Mbak. Iya, harus sehat ya. Iya Pak. Terima kasih Pak sudah datang. Terima kasih Pak sudah datang Pak ke sini. Insya Allah. Terima kasih. Ini Bapak dari mana? Dari bandara atau dari? Kebetulan tadi baru kita ada kegiatan sedikit di Polda dari rapat koordinasi lintas sektoral terkait dengan kesiapan arus mudik gitu. Jadi memang sudah di awal, kita koordinasi di awal. Mungkin nanti dalam waktu kalau sudah dekat-dekat fasenya, kalau memang jadi akan ada apa namanya mudik, arus mudiknya diputuskan memang boleh ataupun enggak, nanti dalam waktu dekat kita akan rapat lagi gitu. Iya, nah gitu Pak, benar. Jadi wawancara kali ini memang ada kaitannya dengan berita-berita yang katanya ada kebijakan kalau mudik tahun ini dilarang. Gitu Pak. Nah tapi Pak, sebelum kita membahas soal mudik ini Pak, ini kan saat ini kan kita masih dalam situasi pandemi COVID. Betul. Ya Pak ya, yang belum selesai-selesai. Yang benar-benar cepat selesai ya Pak ya. Betul. Nah, gimana sih Pak tren arus penerbangan dari dan menuju Bandara Raden Inten di tengah kondisi masih pandemi COVID saat ini Pak? Baik Mbak. Jadi mungkin dapat saya gambarkan ya sekilas. Jadi memang untuk pergerakan tahun 2021 ini, jadi sepanjang Januari hingga Maret saat ini memang kita masih mengalami penurunan tapi dalam pembandingnya adalah kondisi normal ya, kondisi normal. Jadi kita baru tercapai sekitar 28 hingga 30% terhadap jumlah pergerakan penumpangnya. Tapi memang ada optimisme sedikit dari kita, khususnya di bulan Maret ini. Jadi terhadap apabila kita bandingkan untuk pergerakan Januari hingga Februari, memang ada sedikit peningkatan, yaitu sekitar untuk pesawatnya sekitar 17% dan untuk penumpangnya hampir 28%. Tapi secara overallnya masih di bawah kondisi normal gitu. Masih di bawah sekitar 70% kita mengalami penurunan dalam kondisi normal ya. Iya, tapi sudah mulai ada peningkatan ya Pak? Ya, kalau untuk Februari Maret ini memang fasenya sih setiap tahun secara historisnya begitu. Jadi memang di Januari Februari setelah fase liburan panjang, biasanya di Desember mereka akan sedikit mengalami ada kita sebut ya low season lah. Nah, mungkin di Maret sudah mulai bergerak, ada peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan gitu. Jadi rata-rata per hari sekarang udah sekitar 1.200 orang, 1.200 penumpang datang dan pergi. Jadi sebetulnya di kondisi sekitar bulan Januari Februari mungkin masih di bawah 1.000. Tapi masih jauh, kondisi normalnya kan sekitar 5.000 penumpang gitu. Oh, seharusnya 5.000 penumpang dalam sehari itu tuh kondisi sebelum pandemi COVID ya Pak ya? Iya, betul. Nah di awal pandemi COVID itu apa kondisinya memang jauh lebih menurun lagi Pak dulu di awal 2020 itu? Nah, untuk di awal pandemi, kan karena memang kita ada apa namanya ya, ketentuannya memang kita tidak dulu bertahap ya, ada yang benar-benar kita tidak boleh melakukan aktivitas penerbangan, lalu ada peningkatan yaitu exemption flight ya istilahnya, yaitu penerbangan pengecualian, hingga tadi dengan adanya tadi kriteria perjalanan khusus di transportasi udara seperti itu. Biasa seperti yang terakhir ini tanggal 26 Maret kemarin kita baru dikeluarkan oleh gugus tugas nasional yaitu SE nomor 12 tahun 2021 yaitu yang mengatur lagi kriteria untuk perjalanan untuk transportasi di masa pandemi. Salah satunya juga mengatur di transportasi udara gitu. Yaitu bahwa kita sekarang syaratnya bisa selain bisa menggunakan PCR yang berlaku 3x24 jam, atau kita bisa menggunakan rapid test antigen yang berlaku 2x24 jam, dan yang terakhir sekarang sudah bisa Genos gitu, Genos C19. Tapi memang untuk di bandara saat ini kita memang sedang persiapan untuk mengadakan itu, mengadakan kapasitas itu. Karena sementara akan dilakukan uji coba dulu di 4 bandara.
Oh, di Lampung belum ya Pak? Lampung belum. Jadi kalau untuk beberapa bandara itu diantaranya ya Surabaya, Bandung dan Palembang. Dan satu lagi saya mungkin kayak ini sepertinya yang di mana? Sentani kalau nggak salah. Ya. Iya. Nah jadi kalau misalnya penumpang ini mau naik pesawat untuk saat ini nih dia bisa pakai PCR atau pakai rapid antigen? Iya. Dan bisa Genos nanti per 1 April. Oh Genos nanti per 1 April. Per 1 April. Tapi kita masih menunggu juga sih informasinya sekitar hari ini sedang dilakukan pembahasan untuk mungkin juklatnya ya. Jadi supaya lebih firm di nanti supaya tidak ada kebingungan di masyarakat karena kan masih teknisnya seperti apa penggunaan Genos itu nanti ya mungkin akan ada turunannya lah mungkin yang untuk udara seperti apa, untuk darat seperti apa, untuk laut seperti apa gitu. Oh jadi belum ada Pak, tadi saya mau tanya tuh Genos itu dia peraturannya seperti apa, belum ada belum ada tentuannya, tapi yang pasti sudah salah satunya sudah bisa diakomodir menggunakan Genos, tapi teknisnya seperti apa itu nanti yang akan ada turunan gitu. Iya Pak. Nah kemarin itu Pak ada beberapa orang yang nanya sama saya gitu. Itu sebenarnya kalau PCR sama yang rapid test antigen itu berlakunya tuh dia bisa berapa hari gitu Pak? Kalau PCR itu atau itu bisa berlaku 3 kali 24 jam 3 hari. Jadi kalau untuk yang swab sekarang ini antigen itu 2 kali 24 jam 2 hari gitu. Nah, kalau yang Genos yang saya pahamin itu di hari yang sama. Jadi kalau sebelum berangkat dia lakukan Genos gitu lah. Jadi hari itu jadi hanya untuk hari itu Genos itu. Kalau nanti teknisnya tadi kalau kita masih menunggu juga gitu. Iya teknisnya gimana? Apa di bandara atau di mana gitu? Kalau kita ngadop yang sudah ada di kereta api dan lain-lain itu kan kurang lebih itu ya di hari yang sama dia sama itu harusnya sama. Gitu. Nah kita dan 1 April pun masih uji coba kita lihat juga nanti kan kelemahan kekurangannya seperti apa, keuntungannya seperti apa dan itu menjadi evaluasi. Nanti di setiap bandara memang ditargetkan ke depannya memang harus memiliki layanan itu Genos. Jadi memang Genos itu memang masih banyak, memang masih ada yang menanyakan, banyak yang menanyakan gitu. Jadi tunggu aja nanti ya Pak ya peraturannya gimana. Ya tunggu kita tunggu. Pasti ada pengumuman resminya. Pasti per 1 April sudah ini ya sudah diberlakukan. Tapi teknisnya nanti kita tunggu. Iya. Iya. Nah, gimana sih Pak penerapan protokol kesehatan di Bandara Raden Inten Pak saat ini? Baik. Jadi kalau untuk penerapan Bandara Raden Inten kita tetap sebagai pengelola bandara tetap konsisten ya Mbak ya kita melakukan atau mengedepankan ada dua program utama kita yaitu biosafety dan biosecurity management yang mana memang pendekatannya ada di 5 inisiatif utama kita bahwa kita harus lakukan physical distancing, kita harus pastikan melakukan work protection terhadap seluruh pengguna jasa ataupun karyawan kita, lalu kita lakukan ada hygiene and sanitation facilities, kita harus kelengkapan, kita juga mengedepankan melakukan touchless processing, jadi kalau bisa semuanya sifatnya touchless gitu loh Mbak. Jadi mungkin ada 5 pendekatan yang kita lakukan seperti itu. Iya. Nah, itu Pak, kalau dari penumpangnya sendiri kan meskipun mereka sudah bawa hasil itu tetap ada apa sih Pak, kayak suhu gitu? Suhu karena memang itu kan untuk memastikan bahwa ada nanti sekitar 37,3 itu dia tidak boleh tidak diperkenankan untuk terbang gitu karena itu salah satu syaratnya juga kan ya harus menjaga suhu itu bukan suhu. Iya, jadi walaupun dia sudah bawa rapid antigen atau sudah bawa PCR, bagian sih biasanya itu bagian dari pengecekan ininya ya rapidnya gitu seperti itu. Iya, jadi kalau 37 nggak boleh masuk udah ya, masih ada rapid antigen gitu ya. Nah Pak, sekarang kita ke mengenai kebijakan larangan mudik yang baru-baru ini beritanya tuh heboh bener gitu ya. Iya, ya di medsos, ya di online, di koran itu. Betul. Nah, gimana sih Pak respon Bapak sendiri terkait dengan adanya larangan mudik ini Pak? Jadi kalau kami mungkin dari pengelola bandara secara prinsip kan kita pasti akan patuh, pasti akan menjalani seluruh ketentuan yang memang sudah ditetapkan khususnya oleh pemerintah. Jadi tapi sampai saat ini kami masih mengacu terhadap ketentuan yang telah diamanatkan tadi di SE, apalagi yang terbaru tadi SE 12 tahun 2021 itu. Jadi kita masih basis pengoperasian bandara kita masih seperti itu.
di masa pandemi kita harus ada beberapa hal yang harus kita penuhi tadi yang seperti saya sampaikan di awal bahwa persyaratan, lalu di lapangan juga kita tetap lakukan protokol kesehatan tadi dengan biosafety dan biosecurity management, juga kita lakukan penyesuaian terhadap jam operasional gitu kan. Jadi saat ini kan kita kurangi jam operasionalnya tadi untuk mengakomodir, kita juga harus bagian dari proteksi kita terhadap para tenaga kerja kita juga, supaya jangan terlalu terpapar gitu ya, maksudnya sering gitu, frekuensinya terlalu sering kita terpapar, jadi kita lakukan penyesuaian jam kerja juga gitu. Seperti itu, jadi masih mengacu itulah protokol kesehatan kita. Tapi kalau memang ada larangan ya bandara ya ikut aja gitu ya Pak? Ya pasti kita akan ikut, tapi bukan berarti dengan dilarang kita tidak beroperasi, karena bandara itu tetap harus melakukan operasi, karena kan yang kita layani kan tidak hanya penumpang, jadi kita harus memastikan kelancaran logistik dan lain-lain. Itu kan adalah pesawat kargo juga ada, dan itu yang harus kita akomodir. Jadi walaupun nanti ada larangan, dan nanti kan kalau pengalaman yang di tahun 2020 itu ada pada saat fase exemption flight, jadi ada penerbangan pengecualian, mudiknya dilarang, tapi ada hal yang memang masih diakomodir tadi, perjalanan mungkin repatriasi gitu loh, ada logistik dan lain untuk obat-obatan dan lain-lain, itu masih harus kita buka kan bandara seperti itu. Iya. Nah cuman nih Pak, kemarin pas yang heboh-hebohnya berita soal yang melarangan mudik itu ya, ada orang-orang tuh yang berpendapat gini, nanti implementasi di lapangan itu gimana gitu, gimana cara membedakan antara penumpang ini yang mudik dan yang nggak mudik gitu kan Pak? Iya. Jadi kalau itu sudah pasti sih nanti akan diatur di pasti nanti kalau memang sudah dipastikan itu akan ada larangan, pasti tentunya ada yang sifatnya peraturan ya yang akan keluar seperti itu, dan itu ya pasti semua teknisnya akan diatur di situ, siapa yang boleh mudik, siapa yang enggak, dan persyaratannya apa yang ketika dia misalnya contoh saya tidak mudik, tadi kan saya memang melakukan perjalanan dinas, nah itu mungkin nanti ada seperti ini pengalaman yang lama seperti itu. Jadi harus selama ini sih kita tidak mengalami kesulitan sih karena memang secara aturannya itu semua cukup bisa menjadi dasar kita untuk melakukan pembatasan pelaku perjalanan seperti itu. Iya. Oh jadi nanti kemungkinan pasti nanti ada peraturan tambahan ya Pak untuk membedakan ketika sudah pastinya kan nanti mungkin ada aturan yang memang larangan melakukan perjalanan mudik seperti yang lalu gitu kan, ada SE gugus tugasnya juga, nanti mungkin turunannya ada kalau kami dari Matra Transportasi Udara, nanti mungkin dari SE Kementerian Perhubungannya melalui SE Direktur Jenderal Perhubungan Udara juga ada turunannya, semua tuh jelas. Jadi kalau di bandara bagaimana pengaturannya, kalau di pelabuhan seperti apa, seperti itu dan lain-lain. Iya, itu jadi kemarin memang ada omongan seperti itu tuh membedakannya bagaimana gitu. Kan apalagi kan jumlah penumpang di bandara itu kan bisa dibilang ribuan setiap harinya gitu. Nanti pasti ada persyaratan, ada teknisnya lah. Pasti ada ya. Pasti pemerintah juga sudah memikirkan itu Pak ya. Kita kan melaksanakan proses atau menjalani suatu prosedur itu kan tidak mungkin tidak ada dasarnya kan. Jadi mau kita ini yang mudik ya ini nggak bisa seperti itu. Jadi memang ada syaratnya, kalau memang dia tidak mudik karena pasti kan ada ketentuannya gitu, ada syarat-syaratnya. Kalau dinas mungkin nanti ada surat dinasnya gitu ya Pak ya. Mungkin seperti itu ya. Nah sudah, kalau dari bandara ini sudah ada koordinasi belum sih Pak dengan pihak maskapai terkait dengan kebijakan larangan mudik itu Pak? Jadi kalau untuk maskapai kita memang baru akan berkoordinasi, karena memang belum sesuatu yang pasti. Tadi memang ada edarannya, kan memang baru sifatnya pemberitahuan ya. Jadi kalau memang sudah ada surat edarannya ataupun surat keputusannya tidak boleh, itu baru mungkin kita akan komunikasi. Tapi kita sudah sejauh ini kan selama ini kita berkomunikasi terus dengan stakeholder kita, baik airlines, baik itu kantor kesehatan pelabuhan juga, kita selalu berkoordinasi, termasuk rencana implementasi JNAS yang akan kita lakukan koordinasi gitu, baik. Dan tapi kembali lagi kalau memang aturannya sudah clear, kita pasti akan lebih memastikan ini seperti itu. Iya, jadi nanti nunggu peraturannya ada, berarti dikoordinasikan dengan maskapai. Iya, karena kita nggak bisa tadi saya bilang
melakukan atau merealisasikan suatu prosedur itu tanpa dasar gitu. Jadi pasti, dan alhamdulillah sih mungkin kalau di udara, kami di transportasi udara ini terus update dan memang itu selalu kita lakukan ke masyarakat juga, ke airline, stakeholder kita juga, jadi supaya tidak saling punya persepsi masing-masing seperti itu. Karena dengan melakukan itu aja kadang di lapangan juga masih ada ya yang mungkin masyarakat yang kok begini, misalnya contoh ada yang merasa sudah divaksin, kok saya kan sudah vaksin, kok masih belum boleh, karena memang ketentuannya belum memperbolehkan vaksin itu sebagai syarat untuk terbang seperti itu. Jadi kita tidak bisa, oh iya ya Bapak sudah vaksin, silakan, itu nggak bisa kira-kira sendiri karena memang aturannya sudah jelas tidak masih hanya PCR dan rapid test. Nah ketika sekarang di 5 dengan adanya SSE yang tanggal 26 Maret tersebut bahwa sekarang sudah bisa Genos, ya berarti kita akan mengakomodir itu. Kita akan merapatkan lagi dengan teman-teman kantor kesehatan pelabuhan bahwa salah satunya sudah bisa Genos. Nah seperti apa teknisnya? Nah kita tadi tunggu lagi gitu loh, acuannya turunannya dari masing-masing pembina, kan dari KKP juga dari Kementerian Kesehatan, kalau kami dari Kementerian Perhubungan punya ini sendiri, punya masing-masing. Gitu. Iya. Nah Pak, ini kan 2 minggu lagi kan Ramadan ya, kalau nggak salah 2 minggu lagi, terus kita juga nanti akan berhadapan dengan Lebaran gitu. Nah kalau di Bandara Raden Inten sendiri Pak, ada kebijakan atau peraturan baru yang khusus nggak Pak terkait dengan layanan di selama Ramadan dan Lebaran ini? Tidak sih, kalau kita sih tidak terlalu tidak terlalu ada yang berubah secara ketentuan, tapi mungkin kalau nanti masalah adanya mungkin untuk menghormati umat muslim yang sedang berpuasa, mungkin ada beberapa tenan yang kita syaratkan, apalagi yang mungkin sifatnya dia menjual makanan yang mungkin akan kita tutup, kita tirai atau dan lain-lain, seperti itu aja sih sebenarnya. Jadi, kalau untuk kebijakan lain selama Ramadan ini tidak ada yang khusus ya Pak? Tidak ada yang khusus, sama seperti biasa. Iya. Nah Pak, kalau saat ini Pak, itu ada layanan dan fasilitas apa saja sih Pak yang ada di Bandara Raden Inten 2 ini? Ya, jadi kalau untuk selain fasilitas pokok, jadi mungkin dalam akomodir kebutuhan penumpang khususnya di era pandemi ini, jadi kami pun sudah membuka fasilitas Airport Health Center, yaitu fasilitas layanan kesehatan, di mana di situ penumpang bisa melakukan tes, rapid test, baik yang antigen ataupun yang antibody. Sementara masih itu layanannya, tapi nggak tahu nanti ketika Genos apakah akan dikembangkan juga ya layanannya. Mudah-mudahan akan dikembangkan karena itu kan memudahkan masyarakat, karena itu juga sudah diamanahkan oleh Menteri Perhubungan bahwa bandara harus memberikan kemudahan. Jadi apa fasilitas layanan yang ada di bandara ini sebenarnya sifatnya memang kita memberikan kemudahan. Jadi kayak contoh, sebenarnya kita beli tiket itu kan syaratnya harus rapid test atau ini ya harus ngecek kondisi kesehatannya. Nah mungkin pada saat dia berangkat mau berangkat tapi sudah habis gitu loh jangka waktunya. Tadi kan ada yang 2 kali 24 jam, ada yang 3 kali 24 jam. Nah itu bandara bisa bantu gitu loh. Jadi kita sudah menyediakan fasilitas, silakan, karena syarat rapid test di bandara itu mereka harus punya tiket gitu loh. Berbeda gitu, dan dia hanya boleh tes di hari itu gitu loh. Jadi ketika dia akan berangkat dia boleh tesnya di hari itu. Berbeda dengan jadi fasilitas layanan kesehatan yang di luar, kan itu kan bisa sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya, sepanjang masih mengikuti ketentuan tadi. Iya, jadi kalau yang lupa sifatnya memberi kemudahan kita. Kemudahan ya Pak. Jadi kalau yang lupa rapid test nggak perlu panik ya, ada ya di bandara. Ada di bandara ya. Iya. Nah selain itu ada fasilitas apa lagi Pak di bandara? Ya banyak sih, selain kita fasilitas yang kita tadi yang hygiene and sanitation kita juga lakukan selalu pembersihan, terusnya pasti ya hand sanitizer ke sesuatu yang saat ini mandatory ya, tempat cuci makan dan fasilitas lain-lain, kursi adanya pemisahan, adanya physical distancing, baik stikerisasi ataupun labelisasi terhadap fasilitas-fasilitas yang tidak yang membutuhkan pengaturan jarak ya kita lakukan itu ya sebenarnya fasilitas yang sekarang. Tapi kalau yang sifatnya
Itu yang rutin, yang sifatnya pengembangan saat ini memang kita mungkin kebijakannya belum melihat tren juga ya, demand-nya juga belum secara traffic-nya belum mendukung lah kita untuk melakukan pengembangan baik yang fasilitas pokok maupun fasilitas penunjang. Gitu. Iya Pak. Ada nggak sih Pak pembangunan fasilitas baru di Raden Intan atau mungkin nanti kedepannya ada rencana pembangunan fasilitas baru Pak? Ya, kalau kita kan memang untuk acuan pengembangan itu sudah diatur di rencana induk ya, saat ini sedang di dalam proses pengesahan gitu di Kementerian Perhubungan. Nanti dasar dari master plan itu akan menjadi dasar kita untuk melakukan pengembangan, kapan terminal akan dikembangkan, kapan misalnya runway akan dilakukan perpanjangan ataupun peningkatan PCN itu kekuatannya runway-nya itu masing-masing semua sudah diatur sebenarnya di master plan itu. Pastinya rencana pengembangan ada, cuma mungkin kan saat ini disesuaikan juga dengan kondisi finansial, kondisi juga demand tadi yang kita sampaikan. Jadi mudah-mudahan ke depan sih ketika mungkin traffic sudah membaik dan ternyata memang kebutuhannya sudah mandatori ya, memang kita akan melakukan pengembangan. Iya, pasti pengembangan selalu pasti, ada. Pasti ada. Ya. Iya. Nah Pak, Bandara Raden Intan ini kan saat ini sudah menjadi bandara internasional. Betul. Ya, benar ya Pak ya. Nah, bagaimana sih Pak traffic penerbangan di Bandara Raden Intan 2 setelah menjadi bandara internasional Pak? Oh, kalau internasional memang untuk sepanjang 2021 bahkan kemarin 2020 itu memang kita belum ada penerbangan internasional ya. Ada waktu itu memang sifatnya untuk umroh charter ya. Jadi memang kita harapan kita memang target yang diharapkan oleh masyarakat Lampung memang kita bisa terbang langsung dari Lampung ke Jeddah ataupun ke Jeddah ya ke Jeddah untuk kebutuhan umroh. Tapi untuk yang lain-lainnya sebenarnya kalau kita rencana awal ada sebenarnya kalau sesuai dengan flight plan kita itu rutenya izin slotnya itu ada sebenarnya, itu kita ke Kuala Lumpur, tapi saat ini belum diokupansi karena mungkin tadi kembali lagi ke demand. Lalu memang secara ketentuan atau secara edaran dari mungkin dari imigrasi ya, dari imigrasi ke saat ini kan dibatasi juga, jadi pintu masuk internasional pun saat ini hanya kalau nggak salah ada di 7 bandara, itu Soekarno-Hatta, Kuala Namu, Makassar, Surabaya, lalu ada Manado, dan satu lagi kalau nggak salah ini Batam. Jadi memang Lampung belum termasuk yang memang diperkenankan untuk melakukan proses penerbangan internasional, yang mana itu berarti kan harus ada proses imigrasi di situ. Jadi memang mungkin ada bagian dari pemerintah melakukan pembatasan perjalanan orang sebagai pintu masuk ke luar negeri, jadi sebagai pemutus rantai penularan COVID-19 juga. Jadi memang strateginya membatasi dulu pintu masuknya dari hanya di 7 bandara gitu, yang internasional, dan Bali satu lagi ya. Oh iya, Bali ya Pak ya. Nah, terakhir nih Pak, apa sih harapan Bapak untuk layanan Bandara Raden Intan ini ke depannya Pak? Ya, baik. Jadi kalau untuk Bandara Raden Intan ya tentunya kita sama-sama, bukan harapan kami ya, harapan kita semua ya, artinya memang kita berharap pandemi ini segera berakhir dan seluruh pemerintah dengan segala upaya mungkin yang terakhir kita udah ikhtiar kita melakukan vaksinasi saat ini. Petugas bandara juga sudah divaksinasi Mbak, jadi untuk tahap 1 dan tahap 2 sudah mulai dilakukan juga, jadi nanti tinggal tunggu periodenya. Itu harapan kita adalah membangun kepercayaan gitu kan, membangun kepercayaan masyarakat, akhirnya masyarakat bisa ada keberanian untuk terbang lagi. Nah ketika terbang lagi kan ekonomi kita juga membaik gitu kan. Jadi harapan kita juga untuk masyarakat sendiri ya jangan khawatir apabila akan melakukan perjalanan. Kita terus senantiasa melakukan tadi protokol kesehatan. Kita juga selalu senantiasa melakukan travel campaign, itu safe travel campaign. Jadi untuk memastikan bahwa kondisi bandara itu selalu dalam kondisi aman, selamat dan bersih dan higienis seperti itu. Jadi mudah-mudahan seperti kita bisa kembali ke masa mungkin 1 tahun atau 2 tahun lagi nantinya, bahwa Bandara Raden Intan ini adalah salah satu
fasilitas transportasi yang memang menjadi andalan masyarakat khususnya Lampung untuk melakukan perjalanan. Udara ini masih pilihan pada saat itu kan, mungkin dengan kondisi saat ini kita sama-sama terdampak semua, yang mudah-mudahan lah kita bisa melaluinya seperti itu. Iya, oke Pak Hendra, Ya, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya. Terima kasih sudah jauh-jauh datang ke Tribun Pak. Ya, sekalian jalan. Oh, sekalian jalan. Tapi dari sini mau kemana Pak? Balik lagi ke bandara? Iya, itu. Oh iya. Main-main nanti ke bandara kan? Oh iya, saya sering ke komen ke bandara. Siap. Ya, terima kasih banyak Pak Hendra Oke, ya sama-sama, atas waktunya. sama-sama pemirsa. Iya. Oke, Tribuners, tadi obrolan kita bareng dengan Pak Hendra. Sampai jumpa lagi di wawancara eksklusif berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.